Oke, teman-teman pendengar penonton, halo, kembali lagi bersama dengan aku. Kali ini podcastnya masuk kategori podcast yang darurat ya mungkin ya, karena seharusnya podcast selanjutnya itu podcast yang berbicara tentang feminisme. Ini aku izin buka masker sedikit karena susah buat ngomong. Tapi karena emang ada suatu lain hal yang memang aku anggap ini urgent ya teman-teman ya. Ini memang mungkin juga menjadi keresahan khususnya bagi angkatan 18, terutama teman-teman angkatanku, angkatan Zeolit ya. Yang mayoritas pada periode besok Juli Agustus ini mau KKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol sedikit tentang KKN. Kita bukan ngerosting LPPM atau mungkin ngejatuhin harkat martabat LPPM, enggak, tapi kita lebih berbicara mengenai apa sih sebenarnya unek-unek keresahan, terutama rekan bincangku pada pagi, siang atau malam hari ini, yaitu Andika. Kembali lagi kita ketemu. Dik, halo. Halo. Halo Mike. Oke, kita langsung aja. KKN, kira-kira dari Dika sendiri gambaran KKN yang Dika idam-idamkan waktu maba itu ngapain sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin KKN pasti pengennya kalau kita ngelihat 2 tahun yang lalu mungkin ya, terakhir ke 2019 tuh yang masih dibilang KKN-nya normal nih. KKN yang agendanya 35 hari tuh langsung di desa, nginep di desa gitu. Jadi banyak hal yang kita lakuin di desa gitu. Yang udah berbeda ketika pandemi ini masuk gitu. Di 2020 berarti yang angkatan 2017 ya. Kalau di mahasiswa itu sendiri yang ngerasain KKN-nya berganti menjadi KKN tematik atau KKN COVID ya. Kalau misalkan pengennya sih ya pasti kita pengen KKN yang normal gitu. KKN yang berangkat ke desa, KKN yang ibaratnya kita ditempatkan juga gitu. KKN yang langsung lah dengan orang-orang yang banyak juga dari berbagai keilmuan gitu ya. Nah sejauh ini ya pasti kan karena memang terhalang oleh pandemi, jadi KKN-nya berganti tema dan berganti jenis nih. Jadi ya memang sangat disayangkan dan ya mau gimana lagi nih gitu sih. Ya, at least tetap kita sebagai mahasiswa ya kita tetap menerima lah ya, seperti halnya kuliah online ya. Bagaimanapun ini keadaannya ya kita harus mengikuti lah ya, bagaimana anjuran atau mungkin kebijakan yang dikeluarkan mulai dari pemerintah, mulai dari pihak kampus sendiri, kita juga tetap harus mengikuti lah ya. Ya meskipun memang yang mau kayak gini siapa kan kita nggak tahu juga ya, Dik ya. Oke, ini yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini, khususnya di bulan Mei Juni ini ya, transisi bulan Mei Juni ini, karena memang KKN hamin 1 bulan, yaitu di bulan Juli, dimana sekarang ini kita sudah mulai daftar KKN. Sebelumnya dari LPPM sudah mengeluarkan surat edaran yang pertama, itu kalau nggak salah sekitar tanggal 20-an. Tapi di surat edaran itu, di pengumuman itu, yang menjadi pertanyaan aku juga kenapa nggak cantumkan tanggal gitu, karena yang dicantumkan cuma bulan dan tahunnya saja. Kemudian yang menandatangani yaitu ketua LPPM-nya Prof. Rifda. Yang aku lihat sendiri memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali keluh kesah teman-teman, terutama setelah mengikuti sosialisasi dan juga berita-berita yang didengar gitu. Ya mungkin Dika juga salah satunya, atau mungkin semua sih, aku rasa semua pasti merasakan bahwa kesimpang siuran informasi ini gitu. Nah, kita mulai dari surat edaran yang pertama. Surat edaran yang pertama itu sekitar tanggal 20 Mei. Di sana disebutkan yang menjadi permasalahan sekarang kan ini ya, Dik ya, desa ya, gitu ya, dan kelompok ya. Ya, itu yang menjadi permasalahan mungkin bagi sebagian orang. Yang ingin aku tanyakan ketika pertama kali waktu membaca surat edaran yang pertama, itu yang Dika tangkap apa sih gitu? Ya, pasti kan kalau kita ngelihat surat edaran yang pertama kali dikeluarkan oleh LPPM sendiri, penekanan di situ adalah ya memang ada konteks penyaranan untuk pelaksanaan KKN di desa masing-masing gitu. Oke, digarisbawahi. Saran ya, himbauan. Ya, himbauan untuk melaksanakan KKN di desa masing-masing, dan di situ memang masih isinya adalah kategori pelaksanaan KKN secara umum lah. Gitu, dengan kita melaksanakan KKN di suatu desa maksimalnya 10 orang gitu. Nah itu kan ya itu mulai dari situ mungkin kita sebagai mahasiswa beranggapan bahwa itu adalah suatu bentuk kelompok gitu ya. Ya di dalam satu desa dengan konteksnya adalah maksimal 10 orang gitu. Itu sih. Jadi kan emang kalau kita lihat dari info KKN yang ada,
yang pasti pertama kali itu ya itu gitu. Jadi memang masih dalam konteks waktu pelaksanaan KKN dari 15 sampai 15 gitu kan. Terus juga syarat-syaratnya mengisi Iya. lokasi KKN ya kayak prosedur biasa lah gitu. Oke. Ada surat pernyataan, surat izin Iya, gitu. Dan ya masih dalam konteks secara umum sih, belum spesifik kayak gitu. At least sampai di situ teman-teman mahasiswa 18 ini paham sebenarnya kan apa isi surat edaran Betul. itu. Untuk dari surat edaran itu menyarankan bahwa 10 orang dan lain sebagainya tadi itu. Kemudian yang menjadi poin garis bawahku di sini nih, di desa masing-masing itu kan dihimbau atau disarankan di desa masing-masing gitu kan. Betul. Ya enggak? At least kemudian teman-teman dari mungkin Bekasi, mungkin Jabodetabek lah katakanlah seperti itu. Aku nggak mau mengkonotasikan ke Bekasi aja. Takut diserang juga sama orang Bekasi. Aduh. Oke, luar Purwokerto itu kan mungkin karena 18 ini terutama yang kimia itu mungkin sudah mulai penelitian ya, Dik ya. Sebagian sudah mulai penelitian, mayoritas ada yang belum juga. Tapi mayoritas juga ada yang tinggal di Purwokerto sejak mungkin pandemi dari awal, atau mungkin balik ke Purwokerto lagi ada kepentingan tertentu, PKL mungkin ngurus PKL juga ya. Iya. Nah, itu kan mereka di Purwokerto, mereka juga pasti udah deh pengen KKN Purwokerto sekalian deh, kita cari desa, kita buat kelompok lah. Akhirnya aku hubungin si A, aku hubungin si B, si B, si C dan lain-lain. Kita cari desa gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika sosialisasi yang pertama tanggal berapa ya, 29 tanggal berapa ya, ya sekitar beberapa hari yang lalu, and then keluar surat edaran yang kedua. Betul. Ya kan, surat edaran yang kedua itu keluar, yang di sana disebutkan bahwa poin disarankan di KKN desa masing-masing itu diubah narasi, bahkan konteksnya diubah menjadi suatu hal yang wajib gitu. Nah ini menurut Dika sendiri apa yang menjadi mungkin keluh kesah Dika ini, kok orang begini sih, itu gimana Dik? Ya, kalau dari aku ngelihatnya itu dari awal yang surat edaran pertama itu rilis, terus juga disambung mungkin setelah beberapa waktu lama itu muncul lagi surat yang baru. Memang kalau kita lihat di surat yang pertama tuh nggak ada tanggal yang dicantumkan juga dari LPPM gitu, tanggal rilisnya surat, cuma bulan Mei lah gitu kan kalau nggak salah. Nah di surat yang kedua juga sama gitu, terus itu tidak tercantum tanggal tapi hanya tercantum bulan gitu, yang menandakan bahwa kalau menurutku surat pertama keluar, terus juga banyak nih mahasiswa yang bertanya-tanya dan langsung gerak sendiri gitu untuk mencari desa segala macam, dengan masih konteks persyaratan secara umum nih, yang ibaratnya masih ada kemungkinan mahasiswa bisa KKN di beda desa atau di luar desanya masing-masing gitu. Nah terus juga dengan banyaknya mahasiswa yang mungkin bertanya kepada LPPM baik secara prosedur ataupun lainnya, yang bikin ya banyak juga nih mahasiswa ternyata yang mau KKN di luar desanya gitu. Nah maka dari itu mungkin aku mikirnya sih itu menjadi konotasi yang diubah gitu, jadinya yang awalnya disarankan menjadi diwajibkan gitu untuk KKN di desa masing-masing gitu. Ya paling kayak gitu sih perubahannya, karena banyaknya mahasiswa yang jadi berubah nih, yang sebelumnya LPPM belum ngasih info yang spesifik, masih sifatnya disarankan gitu, tapi karena banyaknya info mungkin yang masuk ke dalam lembaga LPPM jadinya diubah menjadi wajib lah gitu, kayak gitu. At least belum surat edaran kedua yang kedua itu keluar kan, sebenarnya mahasiswa masih sah-sah aja kan, masih boleh-boleh aja kan kalau yang luar Purwokerto, yang KKN Purwokerto gitu ya. Dan mungkin aku menanggapi sedikit dengan hadirnya mungkin ya teman-teman luar Purwokerto yang hadir ke Purwokerto untuk KKN aja. Sebenarnya kan aku orang Purwokerto ya, jadi emang aku enggak menganggap keberadaan kalian atau kehadiran kalian itu sebagai pengganggu untuk aku mencari KKN, enggak gitu kan. Selama LPPM, at least selama LPPM itu memfasilitasi itu loh. LPPM kan memfasilitasi itu, surat yang pertama. Yang kedua masalah desa, mungkin LPPM juga harus komunikasi nih ya. Ini yang kemarin aku juga tanyakan di waktu sosialisasi itu ya Dik ya. Karena kalau maunya LPPM itu yang di Purwokerto, KKN yang KKN di Purwokerto ya orang Purwokerto aja ya, harusnya kan desa yang menseleksi itu ya. Aku bakal setuju, aku bakal dukung LPPM kalau memang dengan peraturan yang dibuat LPPM itu yang bukan sifatnya menyarankan tapi mewajibkan, itu benar-benar dikomunikasikan ke desa gitu, itu benar-benar dikomunikasikan ke pihak pemerintah kabupaten gitu kan.
Artinya kalaupun Dika kan orang luar Purwokerto ya. Ini kan Ya, Dika betul. mendaftar KKN Purwokerto juga dari desa nggak tanya apa-apa kan. Kamu orang mana mas gitu kan. Kamu nggak boleh mas gitu kan, enggak kan? Enggak kan? Enggak, enggak. Ya namanya desa mah mungkin taunya KKN Universitas mana Unsut boleh silahkan gitu kan, ya kan. Terus pas kamu orang Purwokerto, kamu di desa apa gitu kan, dari desa pun juga nggak memahami itu gitu loh. Kalaupun desa memahami, aku bakal dukung itu. Ayo dong peraturannya tegakkan, orang Purwokerto ya orang Purwokerto, bukan orang Purwokerto ya tolak gitu. Itu mungkin berbeda kasusnya ketika LPPM nggak sebimbang ini gitu loh, terombang ambing kan artinya LPPM ini. Itu sih mungkin aku juga. Paham. Iya, mungkin emang itu kesimpang siuran informasi, ditambah banyak juga informasi yang beredar lah gitu dari mahasiswanya itu sendiri ke grup-grup gitu yang bikin banyak perspektif baru juga gitu kan. Nah itu jadi ya itu yang kadang ya bikin bingung juga nih kita gitu kan, harus percaya yang mana gitu. Tapi ya sejauh ini memang kalau dilihat dari perubahan surat ya itu karena banyaknya info yang masuk mungkin ya, terus juga banyaknya laporan-laporan yang dilihat sesuai yang kemarin pas kita sosialisasi juga kan, dari yang menyampaikan juga memang jadi berubah penekanan gitu. Pindah aja lah mas ke desa masing-masing gitu. Betul. Gitu sih. Iya, jadi itu juga ya kasihan juga ya aku lihat kamu terutama ya, atau mungkin yang keluar Purwokerto, orang luar Purwokerto yang udah dapet desa tapi kok kayak kebijakan KKN, kebijakan dari LPPM kok malah berubah lagi gitu kan. Artinya bimbang gitu kan, kita juga bimbang gitu, mau cabut nggak ya kalau ntar cabut ke Bekasi. Nah, sedangkan sudah lagi udah mau penutupan pendaftaran kan, hari ini pembukaan ya, kemarin ya. Kemarin Ya, tanggal 31 kemarin pembukaan sampai tanggal 8 ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah dipersiapkan berkas-berkasnya gitu ya. Dan aku sih masih percaya sih Dik, masih ada yang belum dapat desa sih, aku mungkin masih percaya ya. Yang belum dapat desa sih kayaknya ya. Kalau kita lihat di intensitas yang ada di Purwokerto nih, kalau kita ngelihat, kalau yang pernah aku lihat ada data nih, aku pernah dapat data desa yang ada di Purwokerto tuh cuma sekitar 70-an lah, 70 sampai 80 tuh. Ya kalau kita hitung dengan mahasiswa yang pindah ke KKN Purwokerto satu desa 10, berarti kan cuma sekitar 800 nih. Sedangkan intensitas warga gitu kan banyak ya. Sedangkan KKN 2018 kan kemarin ikut sosialisasi sekitar 3.000 ya. Iya, kurang lebih 3.000 mahasiswa angkatan 18 dan atau 17 ya. Yang mungkin belum KKN tahun kemarin. Itu sih. Jadi emang ya aku sebagai orang Purwokerto sih sebenarnya nggak pusing aku gitu kan, aku udah dapet desa juga, aku udah dapet enak lah seperti itu satu kecamatan juga. Tapi kan yang jadi mungkin keluh kesah dan jadi keresahan dari kalian yang orang luar Purwokerto ini loh, ini kok aneh gitu kan, kok apa aku harus cabut ya gitu kan, kasihan juga gitu. Nah ini mungkin melalui podcast ini ya bisa mewakili teman-teman lah ya gitu kan, terserah mau didengarkan atau enggak kan, seenggaknya aku memfasilitasi teman-teman buat berbicara di sini gitu. Oke, kita ke kronologis selanjutnya, di mana setelah pengeluaran surat edaran yang kedua ini, di mana diwajibkan yang boleh KKN Purwokerto itu yang punya kepentingan akademik gitu ya, entah itu penelitian, entah itu proyek gitu ya, atau lomba atau apapun itu yang memiliki korelasinya dengan akademik gitu ya, di bulan Juli Agustus. Nah, dari hatiku yang paling dalam ini aku takutkan adalah malah mahasiswa menyalahgunakan kebijakan itu. Nah ini menurut Dika gimana? Ya. Ya Pak. Ya kadang kan emang kalau kita lihat lagi nih, orang yang ingin KKN di Purwokerto ya pasti punya berbagai alasan ya. Seperti tadi yang memang dicantumkan di dalam pernyataan tambahan atau pengumuman tambahan dari LPPM kan yang punya kepentingan akademik ya. Yang mungkin di situ dikasih contoh, mungkin ya itu kalau yang kita dengar di sosialisasi yaitu penelitian, proyek dosen dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana dengan yang nggak punya kepentingan nih gitu kan? Nah tapi dia butuh surat itu gitu. Nah itu yang jadi catatan gitu. Sejauh mana nanti dia bisa mencantumkan alasan di situ. Nah itu kan ya jadi konteks baru lagi ya, kalau yang nggak ada kepentingan tapi dia butuh surat nih dari fakultas sebagai bentuk perizinan. Makanya kan di kolom yang di Google Classroom tuh nanti yang bakal diupload ditambahin kan keterangan poin 5 kalau nggak salah di pengumuman tambahan tuh mengenai surat keterangan KKN di Purwokerto gitu bagi mahasiswa di poin 5. Ya itu tuh, jadi ya kalau dilihat ya sejauh mana kepentingan yang ada di poin 5 ini ya itu balik lagi ke fakultas sebenarnya. Bagaimana fakultas itu mengizinkan dan mengeluarkan surat kan gitu ya. Jadi ya paling konteks alasannya di situ sih Mike. Iya betul. Tapi yang aku lihat di surat edaran emang nggak ada alasan yang dicantumkan ya, atau mungkin ada lampiran surat gitu dari
dosen yang bersangkutan yang mungkin pembimbing penelitiannya gitu, itu kira-kira mungkin dan masuk akal nggak? Karena kan juga pasti kasihan dong yang mungkin udah dapat KKN di sini, kemudian dia nggak punya kepentingan apa-apa karena penelitian baru mulai bulan September katakanlah, dia mencari alasan apa gitu kan? Dosen pun kalaupun Iya. dosennya baik ya, Bu tolong buatin dong Bu gitu kan itu enak gitu ya. Kalau yang nggak welcome gitu kan, yang sakot banget kan itu jadi kasihan juga gitu loh. Gimana? Iya, iya. Ya, kan balik lagi ya, surat pernyataan ini kan ibaratnya keterangan atau dukungan atau perizinan dari fakultas ya, yang dilampirin sama KTP mungkin ya, kalau di pengumuman tuh. Jadi kan ya ini memang menjadi satu kesepakatan dan baiknya memang ada legalitas di situ sih. Jadi kayak misalkan takutnya kan ya kita udah berproses nih, kita udah coba bikin surat pengajuan terkait dengan keterangan perizinan dari fakultas. Tapi sekedar surat yang dikeluarkan nih, tapi kita nggak punya alasan yang tetap gitu, alasan yang jelas. Ntar ketika udah daftar, udah berproses, bisa jadi hilang gitu karena memang nggak ada alasan yang jelas gitu. Sebenarnya sih memang perlu bukti ya, bukti konkret ya, mungkin dari konfirmasi dosen pembimbing atau sebagainya gitu. Tapi ya balik lagi itu nggak bisa disalahkan juga. Jadi ya balik lagi ini tinggal bagaimana kita bisa mengonfirmasi ke fakultas buat dapat surat intinya sih. Iya. Sebenarnya memang awal masalahnya karena LPPM nggak mau orang luar Purwokerto kan KKN di Purwokerto, atau mungkin orang yang luar domisili KKN di luar domisilinya loh, maksudnya ya Betul. kamu di desa ini ya kamu KKN di desa ini, ataupun desa sebelahnya, ataupun satu kecamatan yang memang dekat gitu ya, atau memang terpaksa ya, atau memang sudah penuh ya satu kota tapi kecamatan sebelahnya gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau sepenangkap Dika itu kebijakan itu tuh LPPM yang ditakutkan LPPM sebenarnya apa sih gitu kan, dari pengetahuan Dika aja kan Dika bukan LPPM nih gitu. Iya, kalau ini ya, kalau menurutku kenapa kebijakan ini mungkin berubah gitu, karena mungkin pengalaman dari tahun lalu kali ya. Walaupun aku tahun lalu juga belum tahu nih gitu KKN tematik yang berlaku di Purwokerto tuh sejauh mana. Cuma memang beberapa info yang beredar mungkin ya, tapi belum bisa divalidkan lah. Ya mungkin karena penumpukan mahasiswa yang ada di di tempat KKN gitu, misalkan di satu tempat yang menimbulkan klaster baru ya, pasti itu yang dikhawatirkan sama LPPM adalah klaster KKN mungkin ya. Ketika mahasiswa dari luar kota datang ke Purwokerto terus mengadakan KKN di desa, yang notabene warga desa sendiri kan masih ya minimnya informasi lah soal mungkin penyuluhan COVID ya atau gimana gitu. Jadi ya ketika mahasiswa datang sebagai orang yang tidak tahu ya dia membawa atau enggak gitu kan, yang mungkin harus dibuktikan dengan tes gitu ya, itu menjadi ketakutan mungkin, jadi penimbulan klaster baru dari klaster KKN Unsud misalkan gitu. Jadi ya dicegahnya dengan kayak gitu sih salah satu caranya gitu. Cuma ya bagaimana lagi ya kalau ketika mahasiswa itu punya suatu kepentingan, ibaratnya kita punya suatu keinginan juga gitu untuk KKN di Purwokerto. Kadang kan orang mikir nih ya, kalau aku dengar dari teman-teman lah gitu yang notabene tinggal di desa di Jakarta, di Jabodetabek lah. Ya, aduh kalau gua KKN di Jabodetabek, gua KKN-nya di mana nih gitu, milih desanya gimana nih gitu. Kadang ngapain aja ya, banyak teman-teman yang nanya kayak gitu apa ikut mana gitu kan. Jadi mikirnya tuh kalau kita KKN di Purwokerto mungkin udah jelas ya, kita bisa ke desa ini gitu. Tapi kalau kayak di Jabodetabek tuh kita bingung gitu, kita apa di RT masing-masing atau di kelurahan, mungkin itu ya kurangnya informasi juga mungkin dari LPP mungkin bisa sedikit menggambarkan harusnya ya KKN yang berada di kota tuh penempatannya di mana gitu. Misalkan di LSM gitu ataupun di mana gitu. Atau di komunitas sosial atau di mana, itu sebenarnya perlu pergambaran lagi sih. Jadi orang-orang yang kota pun tidak akan pindah ke Purwokerto gitu ibaratnya untuk mencari desa KKN ketika dia udah tahu nih, ketika dia di Jabodetabek, ketika dia di daerah manapun, dia bisa KKN di mana aja selain di desa. Kayak gitu sih. Betul. Ada penggambaran, ada contoh kasus dari LPPM, tapi juga dari mahasiswa juga proaktif gitu ya, mungkin kayak kakak tingkat yang mungkin tahun kemarin tuh KKN di kota gitu ya, Jabodetabek katakanlah seperti itu gitu. Oke, mungkin ini lebih pribadi ke Dika. Kan Dika KKN di sini udah desa juga ya, aku tahu ya. Iya. Itu alasan Dika KKN di Purwokerto kenapa nih? Ini kita harus tahu. Jadi siap. Jadi ya sebenarnya kan aku mikir gitu,
ya kebetulan aku lagi ikut proyek dosen, Ya. udah mulai mungkin sedikit-sedikit tipis-tipis nge-lab. Jadi ya itu sih, jadi kayak ada kepentingan di KKN untuk di Prokerto. Jadi sebenarnya sih awalnya mikir kayak sambil nyari aja lah, kalau misalkan kita dapat desa pun kita KKN gitu. Ya. Jadi ya memang jadi biar sekalian jalan gitu, ataupun juga kan aku juga ikut agenda kampus mengajar mungkin ya, yang desas-desus informasi bisa disetarain gitu. Tapi ya balik lagi gitu, aku milih untuk coba sambil KKN ya, sambil ada kegiatan proyek gitu kan, karena ketika nggak ada proyek pun ya aku rasa aku nggak milih untuk KKN di Prokerto gitu, malah mungkin untuk di tempat lain gitu. Ya itu sih karena adanya proyek dosen, kepentingan dan penelitian ya. Ya yang bikin ya kita harus stay lah di Juli Agustus, dan udah konfirmasi juga ke dosen pembimbing untuk di periode dalam waktu dekat bakal nge-lab lagi atau enggak gitu, dan dari dosen pembimbing bilang ya iya kita bakal nge-lab gitu. Jadinya ya udah biar sekalian kita aku milih untuk KKN di Prokerto kayak gitu sih Mike. Ya, artinya ada alasan spesifik dan alasan yang dibenarkan gitu ya oleh LPPM. LPPM kan juga mengafirmasi alasan itu gitu kan ya. Iya. Nah, itu kembali lagi yang jadi masalah ya, yang mungkin punya kepentingan itu ya, dan mungkin harus cari Nah, alasan itu gitu kan. Ya kalau dosennya enak, kalau dosennya nggak enak gitu kan. Itu Ya, PR mungkin, itu. Mungkin kalau emang surat yang diminta ke fakultas itu harus melampirkan surat rujukan atau surat apa ya istilahnya, surat rekomendasi dari dosen pembimbing yang bersangkutan, itu mungkin lebih masuk akal ya, make sense kalau bahwa ini ya benar surat keterangan yang dibuat benar itu kan, tidak dibuat-buat. Tapi yang mungkin bagi sebagian orang nggak suka gitu ya. Ya emang kadang kan gitu ya, kebijakan keluar ada yang disuka ada yang nggak disuka gitu. Jadi ya emang jadi hal yang wajar sih. Tapi ya kalau berbicara legalitas mungkin itu lebih valid ya ketika ada rekomendasi ataupun ada surat pernyataan yang jelas. Karena mana juga sempat ada yang nanya gitu, kan kita udah muncul nih surat pernyataan dari fakultas, yang mungkin teman-teman udah dapat infonya juga nih. Jadi dari situ tuh ada yang nanya gitu, ini surat pernyataannya gini doang kah gitu, di kolektif doang atau ada alasannya nih gitu. Malah banyak yang nanya gitu. Karena kan takutnya mereka mikir ketika nggak ada alasannya cuma mengisi surat pernyataan ini doang, ntar takutnya di tengah-tengah malah ditanya tuh, dicurigai atau seperti apa gitu. Nah itu sih yang jadi catatan juga nih akhir-akhir ini gitu. Jadi ya itu yang menjadi kebingungan dari teman-teman juga yang ibaratnya belum punya alasan yang jelas gitu. Iya benar-benar. Kalau aku sih mau berkhususan aja, mungkin FIPA ini membackingi kita gitu kan. Memberikan backing ke kita itu kan, membantu kita itu ya, kita berprasangka baiknya seperti itu gitu ya. Betul. Ya perkara nanti dipertanyakan ke oleh LPPM ini alasannya apa ya, mungkin silakan teman-teman bisa memberikan argumen masing-masing ya, mana yang kuat gitu kan. Sejauh ini sih kalau aku lihat prosedurnya, kita sekadar mendaftar kemudian upload ke Google Classroom. Nah yang jadi pertanyaan ini deh, sempat tanya juga waktu sosialisasi, apakah ketika nanti orang luar Purwokerto, KKN di Purwokerto nggak punya alasan spesifik, alasan penelitian, terus dia apa istilahnya curang gitu ya, and then dia pakai LPPM bakal menolak atau mungkin mendiskualifikasi gitu. Kalau menurut Tika ini gimana kebijakan LPPM kayak gini? Ya kalau menurutku sih itu mungkin info yang desas-desus juga ya, yang kita terima ada suatu informasi soal pencabutan atau gimana lah gitu, penggagal ya penolakan. Tapi ya menurutku kalau kita berkaca dari pengumuman tambahan di poin 5 atau di poin 8 itu kan itu udah ada ini ya, udah ada keterangan tempat buat kita nyantumin surat pernyataan KKN nih. Jadi ketika kita udah upload surat pernyataan KKN atau perizinan KKN dari fakultas di Prokerto untuk KKN di Prokerto, kurasa sih untuk penolakannya juga ya pasti nggak punya alasan untuk ditolak gitu, karena udah ada surat keterangan gitu. Yang mungkin bisa ditolak atau digagalkan ketika nggak mengupload surat keterangan dari fakultas gitu, atau dari lembaga yang mengizinkan KKN di Prokerto. Jadi ya kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga soal surat pernyataan yang aku tahu, pernyataan dari fakultas tuh memang tidak ada format gitu, dari masing-masing fakultas tuh beda-beda. Mungkin aku dapat informasi dari teman-teman fakultas lain juga hanya sekedar menampilkan surat keterangan bebas COVID mungkin,
yang nanti dikasih ke fakultas, terus keluar surat keterangan, ataupun ya kayak MIPA gitu, kita bisa mengisi surat pernyataan secara kolektif gitu, yang mungkin infonya udah teman-teman dapetin nih gitu. Jadi memang itu balik lagi ke kebijakan fakultas kalau surat pernyataan atau keterangan dari fakultas. Iya, kayak gitu. betul. Oke, Tika udah ngurus itu? Sejauh ini kemarin kita udah coba nih buat coba ngetes lah, maksudnya kita coba surat pernyataan ini prosesnya gimana. Kemarin udah dicoba nih, udah coba Iya. diisi, terus udah dicoba dikasih ke Bapendik gitu. Cuma memang lagi di proses tanda tangan. Nanti Oke. mungkin keluarnya juga belum tahu nih kayak gimana. Jadi nanti kalau misalkan udah keluar mungkin kita bisa infoin nih ke teman-teman. Itu kolektif kan ya? Itu kolektif harus satu kelompok atau gimana? Atau terserah 5 orang yang kamu ayo ngisi gitu. Itu gimana kolektif? Terserah gitu. Kalau mungkin sejauh ini kalau info yang didapat sama kita nih itu kolektif mungkin nih lebih gampangnya secara yang satu desa gitu. Satu desa yang terus satu sama desa, yang sama MIPA. yang sama-sama MIPA terus orang luar PWT juga gitu. Oke. Jadi itu yang dimasukkan di surat pernyataan gitu. Oke, itu. Paling kayak gitu. Kemarin soalnya kita nyoba kayak gitu sih. Oke. Berarti itu coba aja ya teman-teman ya. Yang kalian satu desa, orang luar Purwokerto dan punya alasan gitu ya di Purwokerto. Ya. Nah, itu mungkin bisa dibuat kolektif gitu. Sama ngelampirin KTP nanti pas pengumpulannya. Ya, fotokopi. Fotokopi KTP. Oke, fotokopi KTP. Gitu, oke, kita udah 25 menit kurang lebih bicara kayak gini. Sebenarnya tujuan bicara gini tuh ingin menyampaikan keresahan dari teman-teman, terutama yang diwakilkan oleh Dika dan diwakilkan oleh aku terhadap apa yang dilakukan oleh LPPM. Bapak Ibu yang terhormat LPPM, mohon maaf kalau ada kesalahannya. Tapi inilah suara teman-teman mahasiswa di angkatan 18, terutama dari semua fakultas Ibu, Bapak, yang mungkin saya dengar voice note-nya, saya lihat SSN chat-nya itu banyak sekali yang mungkin Bertanya juga gitu. pertanyaannya, dan dengan adanya surat edaran yang kedua ini malah justru menunjukkan bahwa ini gimana sih LPPM maksudnya apa gitu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat juga jadi harus tahu gitu kan apa yang terjadi di bawah, apa yang terjadi di akar rumput, terutama di mahasiswa angkatan 18 gitu. Jangan sampai membingungkan gitu. Kalau memang mau aturan tegakkan ya tegakkan sekalian tabu gitu kan. Yang akan Purwokerto ya khusus Purwokerto aja gitu. Ya itu siapa koordinasinya ya ke desa gitu. Itu mungkin bukan bermaksud untuk mengajarkan kita ya Dik ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, kita sharing aja gitu kan. Saya mengundang LPPM tapi ya mohon maaf ini podcastan masa mengundang LPPM terlalu mahal gitu. Gitu ya. Oke, thank you banget buat Dika nih yang kemarin sama-sama mendadak darurat banget kita buat podcast ini gitu kan, sebelum seharusnya podcast selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, makasih banget buat Dika pada waktunya sekitar 30 menit ini. sama Mike. Siap. Thank you teman-teman pendengar, kalau ada apa-apa mungkin bisa ditanyakan ke Dika terutama ya yang BEM ya. Bisa ke Iya boleh advokasi ya. Bisa ke advokasi BEM ataupun ke saya sendiri nggak masalah. Oke gitu, terutama ke 18 gitu. Oke, thank you teman-teman, bye bye. Oke.